Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dijawab dong. Jadi hari ini kita akan membahas ngarannya Aliran. Ya, poin D dari bahasan sebelumnya tentang gaya seni rupa. Kita akan berdiskusi. Kayak kameranya kurang kesini. Nah, kita sudah bersama dengan Pak Yogi di sini. Pak Yogi ini adalah seorang guru seni rupa lulusan UPI Iya, sama lulus. 2009. Iya, cuma beda tahun lulus ya. Beliau kuliahnya tepat waktu, saya buang-buang waktu. Bukan, lebih tepatnya lulus tepat pada waktu. Lulus tepat pada waktunya. Lulus, kawin, jadi PNS. Siap. Beliau mengajar di SMA Negeri 2 Kelari, SMA Karawang. Negeri 2 Kelari Karawang. Jadi buat siswa-siswi di sini yang mau belajar atau mau tahu lebih banyak tentang seni rupa bisa datang ke SMA Negeri 2 Kelari, ketemu dengan Pak Yogi. Oke, Pak Yogi. Yuk. Kita akan sedikit membahas gaya-gaya seni rupa. Bisa diceritakan nggak sih sebenarnya kenapa gaya itu harus ada? Gaya itu harus ada. Gaya itu sebenarnya kan ciri khas ya kan dari setiap gambar atau lukisan. Jadi supaya aliran itu nyatanya kan emang beda-beda tekniknya. Tekniknya beda-beda. Iya. Gaya itu kan lebih ke apa ya? Yang jelas ciri khas seniman itu sendiri. Ciri khas seniman. Iya. Kalau di musik mungkin ke genre. Iya, betul. Kalau di rupa itu ke aliran. Kealiran. Mungkin bisa disebut gini nggak sih? Outputnya nggak gini. Yang lebih penting itu gagasannya sih sebenarnya. Iya. Mungkin itu nggak sih sebenarnya? Jadi karena dari awal saya sudah menjelaskan kalau seni adalah ekspresi, Ya. ya lucu lah. Iya, betul. Output mah nanti gimana ntar aja. Yang penting gagasannya harus benar dulu gitu. Iya. Nah, ketika beda-beda gagasan maka outputnya pun akan beda. Setelah hasilnya terlihat baru digolongkan. Iya, lebih ke kategori mana? Itu. Pokoknya untuk berkarya itu lebih baik ke diri kita sendiri. Kita passionnya di mana nih? Atau Passionnya di mana? lebih tepatnya, kita Sukanya ke arah ini, ya ikuti. Pokoknya jangan sampai ibaratnya kita memaksakan kehendak kita harus ikut gaya ini, kita harus ikut gaya ini. Yang penting mah berkarya. Yang penting Gitu. berkarya. Ada karyanya. Ada karyanya tanpa harus terpengaruh oleh omongan pasar gitu. Iya. Karena hakikatnya seniman adalah untuk berkarya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang Oke. nomor satu realisme. Realisme. Kalau untuk realisme di lukis itu, realisme itu lebih ke apa adanya. Apa adanya. Iya. Nah, di D ini mengenai gaya seni rupa itu, ingat, yang pertama itu realisme, yang kedua naturalisme. Ya kan? Ya, dua-duanya hampir sama. Ya, dua-duanya hampir sama. Cuma ada perbedaan. Ya, Dari perbedaan. Dari segi kalau yang pertama untuk yang realisme itu lebih ke apa adanya. Nah, kecenderungan realisme itu lebih ke penggambarannya itu bisa menampilkan atau misalnya ke arah yang umum itu bisa digambarkan. Apa adanya itu dalam arti kalau Tidak ada manipulasi. ya kalau kita foto secekreknya aja Iya. gitu lah ya. Kalau misalnya untuk anak-anak yang sekarang itu kamera 360 itu masuknya ke Naturalisme, kamera jahat. Iya, kamera jahat lebih ke naturalis. Nah, kalau kamera yang biasa yang normal itu masuknya ke realis. Apa adanya ya. Jadi Apa adanya. gelap ya gelap gitu kan. Iya. Kumuh ya kumuh gitu. Ya kumuh, muka kita ibaratnya pas-pasan ya pas-pasan tanpa ada lebih. Itu kalau realis. Kalau Iya. naturalis itu lebih ke manipulasi objek. Iya, pengennya perfect. Pengennya perfect. Iya. Jerawatan Hilangkan. Iya. Yang kulitnya agak ya ada kurang-kurang lah. Iya, pengennya yang Disempurnakan. Iya. Oke, seperti itu. Nah, kecenderungan nih
untuk yang realis itu ini mengenai landscape ya. Landscape itu kan berarti kan pemandangan. Nah, pemandangan itu kalau untuk realis itu dia berani menampilkan ibaratnya TPA, tempat pembuangan akhir. Realis. Iya, itu kan kalau dari segi keindahan itu kan kurang indah. Karena yang dianggap tidak seni gitu ya. Iya, kenyataannya kan emang tidak indah. Ibaratnya itu kan pembuangan akhir berhubungan sama sampah lah ibaratnya. Nah, itu kalau di realis itu berani menampilkan itu, sedangkan di naturalis itu kecenderungan pengennya yang serba indah. Tapi berarti kalau dari segi sejarah awalnya naturalis dulu. Nah, kalau dari segi sejarah apa dulu ya? Kecenderungan ya naturalis. Naturalis dulu Iya. Sampai akhirnya seniman realis ini berani menabrak. Iya. Nah, mungkin karena sudah bosan kan oleh pakem-pakem tertentu ibaratnya. Naturalis ini kan kadang suka diterapkan di lukisan-lukisan bangsawan kerajaan. Oh iya. Iya kan? Iya, oh iya benar ya. Masuk akal ya. Emang selalu pengennya Dinaikkan di gitu ya. bawah. Oke. Iya kan? Nah, mereka seniman itu identik dengan pemberontakan. Iya. Karena muak dengan aturan itu, jadi dia membuat sesuatu yang akhirnya menjadi realis gitu. Oke. Jadi seni itu tanpa paksaan, sekali lagi semakin seni dibuat aturan, maka akan muncul lagi. Gaya baru. Jadi tidak ada kata salah sekali lagi di seni. Jadi kalau ada yang mau seni apapun ya, nyanyi takut salah, bikin lagu takut jelek, wah nggak ada deh. Bikin lukisan takut jelek, enggak ya. Kalau pengkaryaan enggak. Seperti itu. Selanjutnya nih, Pak Yom. Nah, yang dekat lagi kita loncat ke nomor 4 dulu aja ya. Impresionis. Impresionis itu hampir dekat dengan nomor 1 dan 2, realis dan naturalis. Outputnya sama, detailingnya sama berarti ya? Sama. Nah, cuma impresionis itu lebih yang ditekankan itu ke pencahayaan. Ya, lebih ke pencahayaan. Jadi apa ya? Kalau misalnya ada yang efek-efek pijar, kalau di foto, ya sinar matahari atau sinar cahaya itu ada, lebih ke arah situ. Nah, terus juga ada warna yang apa ya, diharamkan atau misalnya tidak boleh digunakan. Oh iya. Warna hitam. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya untuk bayangan itu kan warna hitam aslinya. Nah, cuma di aliran impresionis ini bukan memanipulasi ya, mengganti warna hitam itu dengan warna-warna yang lebih gelap. Bisa aja warna biru dongker dicampur warna coklat, pokoknya campuran berbagai warna gelap. Dengan alasan Menghindari yang hitam itu. kenapa? Karena apa ya? Ini kan yang lebih ditekankan itu kan cahaya. Cahaya itu kan tidak mengenal. Oke. Ya, karena ini mungkin awalnya si seniman ini pecinta cahaya lah ya. Cahaya itu dianggap indah gitu. Iya. Maka hitam tidak indah, makanya diganti dengan yang lain. Oke. Itu untuk impression. Tapi detailingnya sama ya berarti ya. Sama. Nah, udah ya Impress sudah. Oke. Nah, kita ke nomor 3 yang ekspresionis. Oke. Ekspresionis itu lebih ke apa ya? Ekspresi diri kita sendiri, ya kan? Bebas. Apa kemauan kita. Contoh halnya misalnya kita menggambar pemandangan. Menggambar pemandangan itu kalau ekspresionis itu mau-maunya kita. Misalnya kita menggambar suasana senja. Senja itu kan mulai dari warna, misalnya Langit. lebih ke langitnya misalnya ke warna orange atau merah. Jingga. Nah, di ekspresionis itu Tabrak. Iya. Jadi bisa aja langitnya mau dibuat warna ungu, ya suka-suka hati si pembuatnya. Sesuai bayangan. Berarti pohon tidak harus berbentuk pohon. Iya. Tidak berbeda berarti sama naturalis sama yang lain-lain ya. Bentuk mungkin hampir menyerupai yang asli. Hampir lah. Cuma pewarnaan, dari segi pewarnaan itu iya. lebih ke ngedobrak warna. Ya kan, dari gestur-gesturnya juga bisa lah. Mungkin alasannya gini, ada beberapa orang nggak sih, ada beberapa orang yang mungkin nggak semua orang bisa ngerasain. Ada beberapa orang yang punya bayangan kayaknya indah ya kalau misalnya langitnya warna ini. Ada yang punya bayangan ini. Cuma langit itu kan kenyataannya warna ini. Iya. Nah, mungkin karena dari kebosanan itu
saya mau misalnya langitnya warna ini. Nah itu, kalau zaman sekarang kan di foto bisa ganti filter aja gitu. Iya. Kalau zaman dulu kalian harus bisa ngelukis dulu untuk merealisasikan apa yang ada di otak. Nah, bisa aja buat seniman yang mungkin yang sekarang lah, atau misalkan kalau enggak ya emang yang zaman dulu. Nah, ekspresionis ini sebagai apa ya, menutupi kekurangan. Berarti hampir sama seperti naturalis. Bukan, menutupi kekurangan dari seniman itu sendiri. Oh, pelarian. Iya, bisa aja ibaratnya si seniman itu tidak bisa membuat, bukan tidak bisa sih ya, entah itu jenuh atau ya mungkin bisa dikatakan lebih kekurang lah mengenai bentuk misalnya tubuh yang manusia emang Dia ada kelemahan dalam gambar apa gitu. iya, mungkin, misalkan anatominya kurang sempurna, Oh, iya. makanya dibuat lebih ke ya semuanya dia, yang penting mah ini hampir menyerupai apa yang dan kita mewakili yang penting Iya, gitu ya. yang penting mah kan dianya enjoy. Iya. Ya kan, tanpa ada gambar ininya proporsinya harus sekian, itu diadakan. Itu untuk ekspresionis. Lanjut ke Nah, ada lagi yang hampir dekat dengan ekspresionis, itu surrealis. Surrealis itu hampir dekat dengan realis, dekat dengan kenyataannya. Cuma ini lebihkan. Kalau misalnya Coba. iya, di bahasa Indonesia itu ada majas. impresionis. Majas, hiperbola. Oh, Itu hiperbola. melebih-lebihkan. Ya kan, lebih-lebihkan. Ada yang ibaratnya penggunaan contoh yang lebih umum itu lukisan yang surrealis itu yang penggambaran jam dinding. Melting. Iya, yang meleleh. Nah, itu kan maksudnya mah kan ada apa ya? Arti. Ada arti. Jam karet. Oh. Iya kan, itu melebih-lebihkan. Oke. Jadi untuk yang ibaratnya orang yang tidak on time. Tapi emang hasil karya dari Salvador Dali ini emang menyindir orang-orang itu. Iya. Tapi kan sebenarnya kalau yang untuk menyindir ada lagi kan karikatur. Iya, benar. Cuma ya ini dilebih-lebihkan, entah itu mau unsurnya ke sindiran yang negatif maupun positif. Sindiran ada yang positif? Jarang. Jarang. Lebih ke negatif. Negatif. Yang jelas lebih melebih-lebihkan lah. Intinya melebih-lebihkan. Bisa aja kan ada yang di mix antara, kalau misalnya lihat lukisan, ada lukisan surrealis itu yang berupa ini binatang, gajah. Tapi untuk belalainya itu diganti dengan Oh, oke. apa itu? Trompet atau saksofon? Saksofon. Iya. Kalau yang Bangkok saksofon. Ya, saksofon. Ada yang seperti itu. Jadi digabungkan. Seperti itu. Tujuannya? Tujuannya, gagasannya ya dia ingin menampilkan, ya sebenarnya dia ingin menampilkan atau misalnya pengen beda dari yang lain. Iya kan? Pertama. Iya. Sebenarnya itu seniman itu tidak mau disamakan. Dia pengen cari yang sendiri. Oh, saya nggak mau menuntut inilah seniman ini. Kalau misalnya kita tetap misalnya contoh hal musik, ini Pagi Nanjar ini genrenya ke Apalah sebut apa? Rock misalnya. Misalnya ke rock. Nah, saya misalnya mengikuti juga genrenya ke rock. Nah, mungkin kalau berhubung yang lebih dulu itu Pagi Nanjar, sehingga ya ketika misalnya dicari misalnya genre rock, yang muncul pertama itu Pagi Nanjar. Ya karena lebih dahulu lah. Nah, berarti yang kedua itu dianggapnya mengekor. Iya. Nah, ini pengen, jadi ketika misalnya dicari Pengen ciri khasnya sendiri gitu. Oke. Jadi sebenarnya be yourself itu penting banget ya. Ini kan pendidikan karakter. Iya. Kebanyakan. Karena kebanyakan siswa zaman sekarang kayaknya nggak nyaman jadi dirinya sendiri, itu bahaya sih. Iya. Termasuk Anda pun kalau misalnya disamakan aja, misalnya dalam satu keluarga, kok kamu gini sih, nggak kayak kakak kamu yang gini-gini, tentu. Iya kan, Nggak Anda mau. pun akan marah. Iya. Ya kan? Iya. Sama halnya seperti itu. Nggak sih sebenarnya di luar dari konteks ya. Iya. Tidak percaya diri dengan diri sendiri itu efeknya lebih seluas kita sebenarnya nggak butuh banget iPhone misalnya. Iya. Karena kita pengen sama.
kasta mungkin. Kasta. Jadi kasta. Ini sebenarnya zaman apa? Zaman Hindu. Enggak kan sebenarnya. Be yourself aja. Kalau emang nggak terlalu butuh, ya nggak harus ngejar kata lu kekinian dengan memaksakan diri harus beli HP canggih misalnya, atau harus beli motor sport balap gitara gitu kan. Suka aja enggak, cuma karena pengen disamakan. Ya akhirnya kita pengen menyamakan diri dengan orang lain, dan itu kayaknya agak kurang tepat ya. Nah, kalau kita nggak butuh ya nggak usah sih. Nah itu poin lagi. Oke, lanjut. Abstrak. Nah, abstrak ini Pelarian nggak? bisa. Pokoknya setiap kali muncul aliran baru, itu kan pasti ujungnya dia pengen tampil Beda. dari yang lain. Nah, Ya. untuk abstrak ini, di abstrak itu sebenarnya macam-macamnya banyak abstrak itu ya. Ada kubisme dan lain-lain lah. Nah, di abstrak ini Kubisme tuh Pablo Picasso. iya lebih kotak-kotak kayak Iya, gitu. iya. Nah, di abstrak ini yang mengetahui isi pesan yang tersimpannya atau tersiratnya itu hanya Si pelukisnya. si pelukisnya. Secara akurat ya. Iya. Jadi si penonton hanya punya kira-kira aja. Apa ya berarti itu namanya? Interpretasi. Iya bisa. Interpretasi. Yang jelas yang tahu itu kan hanya senimannya itu sendiri. Sedangkan yang lain mah kan bisa, oh maksudnya ke sini padahal kan bukan. Bisa Ya, ambigu juga. Nah, iya. Itu. Bisa konspirasi ya. Iya. Pokoknya lebih ke yang susah ditebak. Oke, dia suka bermain teka-teki. Iya, misteri lah. Misteri, konspirasi nanti kita bahas lain kali tentang pecinta konspirasi. Nah, ini nggak tahu nih, ini yang salah atau yang apa? Cuman kenyataannya banyak si pelukis yang kayak tadi lebih ke apa ya namanya, ekspresionisme. Dia melukis abstrak tuh karena pelarian, karena gue suka seni, cuma gue kurang banget nih kalau gambar mobil kok kayak kadal gitu. Iya. Gue udahlah larinya ke abstrak aja. Cuman kok saya sendiri ngerasanya itu nggak abstrak deh, kayaknya itu pelarian deh. Sama kayak lu tuh kalau misalnya pengen di musik ya, Iya. underground misalnya, ya lu harus ngerti dulu dong Iya. musik yang underground itu seperti apa? iya, musik biasanya seperti apa. Jadi main underground tuh nggak kayak gua nggak bisa nyanyi nih, gua nggak bisa nyanyi nih, jadi gue nyanyi underground aja lah, kan enak tuh cuma tinggal teriak-teriak doang. Lebih kayak gitu. Pemusik underground awalnya itu ya dari klasik dulu, dia hatam dulu klasiknya, nyanyi yang benar dulu, baru setelah itu dia mau gimana ya terserah dia. Mungkin sama ya kayak abstrak. Hampir. Avandi? Iya. Iya, Avandi kan karya banyak ya. Iya kan, ada yang ke impresionis, ada yang abstrak, ada yang sininya, iya kan. Hampir sama kayak kita ibaratnya. Di satu genre itu atau di satu aliran itu, misalnya 1 tahun ini kita bergelut di genre A, iya kan. Nah, ketika masuk ke tahun berikutnya bosan, kita ganti yang baru. Nah, kalau itu kan nggak masalah. Lahirnya dari bukan ketidakmampuan tapi memang gagasan. Iya, tapi kan tetap punya ciri khas. Gak punya ciri khas. Punya ciri khas, walaupun dia berbeda gaya atau berbeda aliran. Misalnya lebih spesialisnya apa? Ada yang misalnya ke human figure, ya kan, lebih ke orang. Human figure tuh ke manusia. Bisa apa sketch? Apa sih, ada aliran? Lebih ke ya pokoknya kan ada yang still life itu mengenai alam benda. Jadi bukan alamnya benda tapi kumpulan benda, ya kan, itu ke still life. Ada juga yang landscape itu lebih mengacu ke pemandangan, ya kan. Human figure berarti yang berhubungan sama manusia, animal figure yang berhubungan sama binatang. Itu passionnya kemana, walaupun beda-beda genre. Pagi Najar ini lebih suka menggambarkan hewan misalnya, berarti mau tetap hewannya juga misalnya. Contoh kayak misalnya hewannya penggambarannya misalnya Pagi Najar itu lebih suka burung karena emang pengen bebas. Iya. Nah, ketika Pagi Najar mulai misalnya dari gaya realis ataupun naturalis burung, ya kan, ketika misalnya bosan nih gaya yang ini, pindahlah di tahun berikutnya misalnya, atau selang berapa waktu mau ke ekspresionis, tapi tetap
punya ciri khas. Oh, penggambarannya ke burung juga. Oh iya, karena memang dasarnya emang Identiknya. iya benar sih. Gitu. Nah cuma iya itu yang jadi masalah, misalnya saya nggak punya bakat menggambar nih, cuma pengen disebut aja gitu pelukis biar keren, tiba-tiba gambar ngacak dan saya bilang itu abstrak. Itu banyak loh kayak gitu loh sebenarnya. Sebenarnya banyak yang salah tafsir juga. Itu kan salah tafsir. Oh, ini gambar yang tidak bisa Diterjemahkan. Iya. Maksudnya ini mah karena emang terlalu rumit, maksudnya ke abstrak. Kalau seniman nyanyi falas jazz gitu kan. Bisa. Nggak gitu ya, tidak sedangkal itu anak muda. Oke, kita lanjut aja. Nanti di episode lain kita bahas apa fenomena-fenomena janggal ini ya. Oke, ini apa nih bilangnya? Yang E ya, poin E, mengidentifikasi teknik dan bahan dalam seni rupa. Tadi sempat ada obrolan di luar bahwa apa tadi bahan media gambar. Iya, media gambar itu tidak harus kanvas, seni itu bebas gitu. Zaman sekarang kita bisa mengekspresikan seni di mana pun. Iya, mungkin karena zaman dulu misalnya yang lebih awet itu kanvas, Ya. mudah didapat itu kanvas, Nah. makanya dipakai kanvas. Jadi jangan dituhankan, kanvas itu adalah satu-satunya media lukis. Melukis itu bisa di mana pun. Iya. Dulu tuh harus di kanvas karena itu yang paling bagus gitu loh ya. Mungkin ya. Itu yang paling awet. Nah, kalau sekarang kan melukis di batu bisa hilang, cuman kan bisa difoto. Iya. Jadi, Pengabadiannya. Mungkin kan dulu mah belum mengenal digital. Ya, Iya, belum kan? ada. Makanya dokumentasinya lewat sebuah lukisan. Kanvas, dan kanvas yang mungkin dirasa awet waktu itu. Nah, untuk sekarang media itu bebas, mau alirannya realis, naturalis, ekspresionis, medianya itu bebas, ya kan? Di foto bisa. Bisa, yang penting mah kan kita buat dulu, udah buat baru foto. Enggak, kalau misalnya editing foto, manipulasi foto, Photoshop, Ya, itu bisa mengacu ke sini atau dia beda. Oke, mengidentifikasi teknik dalam karya seni rupa realis, maksudnya gimana? Kalau untuk realis kan kalau tadi ya media itu kan mungkin bisa aja contoh hal gini, umumnya itu kan menggunakan kanvas, ya kan? Tapi sesuai keadaan geografis juga. Misalnya saya berada di jauh dari kota lah, ibaratnya bisa disebut kampung lah. Untuk mencari kanvas itu susah, ya kan? Jadi kan media mah yang penting mah kita berkarya, ya kan? Mau medianya di papan yang lebih mudah didapat itu tidak jadi masalah. Yang penting mah kan realis itu yang seperti ini. Oke. Output gambarnya ya, gagasannya. Jadi medianya beda. Nah, coba di sini menggunakan kuas. Maksudnya apa emang semua realis itu kuasanya tipis-tipis di tekstur ya maksudnya? Iya. Jadi goresan itu antara naturalis, realis, impresionis itu sama. Iya kan? Goresannya kuasanya tipis-tipis karena mengejar detail. Bukan mengejar detail ya. Dia membuat harmoni. Gradasi. Ke situ. Nah, beda sama ekspresionis. Ekspresionis itu ada yang pakai palet, ada yang mau pakai tangan langsung, ada. Iya kan? Senyamannya kita lah ibaratnya. Saya mau pakai lidah misalnya, bisa ada. Mau pakai hidung bisa. Iya kan? Gayanya beda-beda. Gayanya beda-beda. Seperti itu. Impresionis sama. Pokoknya mengenai teknik itu bebas sebenarnya ya. Iya. Tidak harus dijelaskan satu-satu. Yang penting mah outputnya nanti output. Iya kan? Hasil akhirnya ini cenderung kemana? Yang jelas kalau misalnya dari awal kita ikut gaya aliran ini itu mentok. Ya kan? Yang penting mah kita bebas berkarya. Ya kan? Masalah nanti ini dikategorikan mana, itu mah urusan belakang. Ya kan? Yang penting kita nyaman ketika berkarya. Iya, seniman punya karya, penonton punya interpretasi. Gunakan selalu seperti itu. Bagus atau jelek, yang namanya nggak suka mah pasti dijelek-jelekin. Iya, netizen pasti seperti itu. Itu. Belum tentu, tapi ya kan netizen itu bisa. Ya kan, yang penting mah kita menggambar ataupun kita berkarya, kita puas ya udah. Nah, itu dia. Jadi kita hanya punya hak untuk berbuat bagus sebagus mungkin. Nah, outputnya itu kadang-kadang penilaiannya bukan bagus atau jelek nih. Netizen tuh kadang-kadang suka atau tidak suka, bagus, tapi netizen yang nggak suka ya dijelek-jelekin. Iya. Kecenderungan emang pasti negatif. Jadi jangan terlalu
terpaku sama komentar netizen karena selalu negatif. Lanjut, mengidentifikasi bahan dan karya seni rupa itu kayak tadi lagi ya. Iya. Pengubahannya apapun, Iya. intinya asal outputnya Betul. berbentuk ini gitu ya. Cuman memang di sini dijelaskan awalnya seperti ini nih. Jadi kalian bisa baca sendiri aja ya. Di sini kita jarang-jarang kan kita ketemu, jadi bahasa yang berat-berat dulu aja gitu ya. Ada lagi yang merasa harus dijelaskan? Oke, mungkin cukup ininya mah pembahasannya mah garis besarnya seperti itu. Garis besarnya seperti itu. Iya. Jadi intinya apapun hasil karyanya, apapun apa ya? Pokoknya apapun yang dikerjakan, pokoknya sesuai sama passion kita. Yang penting kita nyaman, lakukan. Iya. Do whatever you wanna do. Gitu kali ya. Nah, jadi seperti itu. Apa closing apa ya? Aman nggak? Ya seperti itulah wawancara kita. Gak wawancara, ngobrol-ngobrol santai sih sambil ngobrol-ngobrol ringan dengan guru seni budaya satu angkatan kita. Iya. Sekali lagi beda tahun lulus. Tapi sekali lagi tidak membedakan apapun. Yang pertama, jangan kebanyakan teori. Ya. Yang penting mah aksi. Yang penting aksi. Iya. Yang ini lulus tepat waktu, ini lulus tepat pada waktunya. Iya, hampir sama. Hampir sama. Sekali lagi, apapun itu jadilah diri sendiri. Karena Jepang terkenal bukan karena orang Jepang terkenal karena orang Jepang jadi orang Jepang gitu ya. Kalau orang Jepang ke Amerika mungkin Jepang tidak akan terkenal kayak sekarang. Bali juga seperti itu. Kenapa Bali terkenal? Karena orang Bali bertingkah seperti orang Bali. Punya ciri khas, mencintai daerahnya. Ini kan kadang-kadang ya nantilah itu ya soal budaya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Yogi. Semoga lain kali kita bisa membahas di segmen atau materi berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.